berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 5 warga yang merupakan satu keluarga di Lombok Timur terseret gelombang laut saat berwisata. Curi motor tetangganya, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Rayakan Hari Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha di Mataram menggelar sembahyang di vihara. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Yang kehilangan orang di laut, ya kita menemukan mayat gajah di laut. Seorang korban terseret ombak pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kembali ditemukan pada Minggu pagi. Masih anak kecil ini. Korban teridentifikasi bernama Ziad, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh nelayan di perairan Malu, Kabupaten Sumbawa Barat. Korban kemudian dievakuasi ke puskesmas setempat untuk dilakukan visum luar sebelum dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Lenek. Dari 5 korban yang hilang, 1 orang ditemukan selamat, 3 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 orang lagi masih dinyatakan hilang. Tadi pagi melakukan pencarian penyisiran dari LKP sampai ke Labuan Haji. Terus kita dapat informasi dari Maluk bahwa salah satu dari korban itu ditemukan di perairan Maluk sekitar jam 10 dan langsung dievakuasi ke puskesmas oleh warga sekitar. Pencarian korban terakhir rencananya akan dilanjutkan Senin besok dengan menerjunkan 3 tim yang akan melakukan penyelaman, menyisir perairan, dan menyisir sepanjang tepi pantai lokasi hilangnya korban. Peristiwa kecelakaan laut yang menimpa 5 korban yang merupakan satu keluarga terjadi saat mereka sedang berwisata dan mandi di pantai Tanjung Menangis Jumat sore lalu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Lima orang wisatawan yang merupakan satu keluarga terseret gelombang laut di pantai Tanjung Menangis, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi saat kelimanya masing-masing Habib Holik, Heri, Abdul Hajim, Ziad, dan Arya sedang mandi. Tiba-tiba Arya terseret gelombang laut dan berteriak minta tolong. Kemudian keempat korban lainnya mencoba menariknya. Namun naas, 5 korban yang diduga tidak mahir berenang malah ikut terseret ke tengah laut. Arya berhasil diselamatkan nelayan setempat yang kebetulan melintas. Sementara Habib Holik dan Heri ditemukan tim SAR pada Sabtu pagi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 2 lainnya masih hilang. Menurut petugas, para korban telah diingatkan warga agar tidak berenang di pantai karena berbahaya, namun tidak diindahkan. Salah satu dari rekan yang 5 orang ini terseret arus. Kemudian 4 orang ini berusaha untuk menolong rekannya, tapi tidak memperhatikan kedalaman pantai tersebut sehingga keempat orang tersebut terseret. Sedangkan yang dibantu itu masih bisa tertolong oleh masyarakat nelayan. Hingga Sabtu sore, tim SAR belum menemukan 2 korban hilang dan menghentikan pencarian karena cuaca mulai gelap. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dampak kekeringan akibat masuknya musim kemarau di Kabupaten Lombok Tengah mulai meluas ke sejumlah wilayah. Di Kecamatan Jonggat misalnya, sekitar 50 hektar lahan pertanian yang tersebar di 4 dusun, yakni Dasan Sembelek, Tomber, Enjak, dan Dusun Sulin mengalami kekeringan. Tanaman padi di wilayah ini mulai kesulitan air karena keringnya saluran irigasi dan tidak turunnya hujan sejak sebulan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan tanaman padi mulai mengering dan mati dan terancam gagal panen. Kalau dihitung dari 4 dusun ini kurang lebih ya
sampai 20 hektaran. 20. Iya, 20 Ini 4 hektar dusun sampai 50 hektar. 4 dusun. Iya, ini 4 dusun, 4 dusun. 50 Ini hektar ini iya, kondisinya semua sama. Semua sama, kayak gini sudah ini. Ini airnya enggak pernah nyampe. Ini bisa hijau kayak gini karena ada air hujan yang kemarin. Dan kita kemarin waktu kita pertemuan di kantor camat Praibardaya, kami minta bantuan untuk air sate supaya bisa dialirilah semua sawah kita yang ada di Labulia ini. Para petani berharap Pemda membantu warga membangun sumur bor di sekitar areal persawahan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau yang menyebabkan kekeringan setiap tahun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini terjadinya kemarau panjang memasuki bulan Juni. Kemarau panjang akan terjadi merata di seluruh kabupaten kota dan diprediksi akan menimbulkan kekeringan ekstrim hingga 4 bulan mendatang. Hal itu disebabkan munculnya fenomena El Nino atau pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang menyebabkan curah hujan menurun. Kondisi tersebut juga menyebabkan munculnya cuaca dingin hingga 21 derajat pada malam hari sebagai pertanda masuknya musim kemarau. BMKG memprediksi potensi kekeringan ekstrim akan terjadi di Kabupaten Sumbawa, Bima, Dompu, dan Pulau Lombok bagian selatan. Tersebut sudah sangat lama sekali tidak ada hujan sehingga kami juga sudah merilis adanya peringatan dini kekeringan meteorologis. Jadi peringatan dini kekeringan yang dilihat dari faktor cuaca yaitu curah hujan. Jadi ketika sudah tidak hujan selama lebih dari 20 hari maka akan kami keluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis. Nah, karena ketika sudah tidak ada hujan maka nantinya ketersediaan air di darat juga akan turut berkurang. Jadi sekarang ini seluruh wilayah NTB sudah memasuki periode musim kemarau. Mengantisipasi dampak kekeringan, Pemda menyiapkan kebutuhan air bersih dengan membangun saluran air di sejumlah wilayah langganan kekeringan. Saat ini kan masih itu antisipasi kita kalau mau bayang kita sudah punya skenario terjelek, nanti kita tinggal jalankan skenario. Ya. Seperti apa? Bahwa kan ada sumur bor dan lain sebagainya. Nanti itu semua. Ketersediaan air kita bahwa saat ini masih normal, cuman kan nggak tahu besok lusa terus kalau musim panas terus, nanti kita akan jalankan skenario. Tadi secara konsep paling besar sudah disampaikan bahwa khusus untuk kebutuhan Lombok Barat bagian utara akan kita selesaikan dari bendungan Meliling. Selain meminta warga untuk bersiap menghadapi kekeringan, BMKG juga mengimbau para petani mengatur pola tanam dengan menanam komoditas yang tidak memerlukan kadar air tinggi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.